Jadi gimana dong? Jadi pertanyaan saya jadi salah. Salah satu SMS yang saya tunjukkan, saya sampai tegur jenderal yang sibuk beres-beres ini semua, yang sibuk ngajarin, Bu nanti jawabnya begini, jangan pernah bilang begitu, jangan. Lu kok saya diajarin? Saya kan bicara apa adanya gitu. Sampai dia bilang bahwa dia terancam dikeluarkan. Lah, why? Kalau kita bicara truth, ya kan? Kenapa mesti khawatir? Kalau ada apa-apa sama pertahanan kita, ini taruhannya tuh Indonesia. Taruhannya tuh Indonesia ke depan di sistem pertahanannya dengan konstelasi yang sekarang semua orang jago ngomong. Proxy war lah, cyber war lah. Udah istilah-istilah canggih perang masa depan. Terus kita mau begini aja, harus berdiam diri. Terancam dipecat, Jenderal TNI ngadu ke KONI. Ini betul-betul harus ada eagerness dari semua orang yang benar-benar punya keberanian. Analis militer Dr. Koni Rahakundini Bakri namanya terus terdengar beberapa waktu belakangan ini karena mengungkap banyak fakta mengejutkan yang ada di tubuh industri pertahanan. Seperti keberadaan Mr. M yakni mafia alat utama sistem senjata atau alutsista, adanya PT di tubuh Kementerian Pertahanan atau Kemhan, hingga yang baru-baru ini ia kembali menyoroti rancangan anggaran Kemhan yang mencapai 1.760 triliun rupiah. Namun amat disayangkan, Kementerian Pertahanan atau Kemhan terus-menerus membantah semua pernyataan KONI. Padahal Kemhan seharusnya bukan sibuk membantah, melainkan membenahi agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak terkena dampaknya. Perpres dibantah, tapi angkanya udah begini, lengkap halamannya, ada PT jelas dan saya juga kesana dibantah. Jadi kok jadi sibuk membantah? Yang menurut saya harusnya sibuk membenahi agar Pak Prabowo kena dampaknya. Kalau saya itu pikiran saya. Yang lebih gilanya lagi, KONI mengungkapkan bahwa belum lama ini dirinya menegur seorang jenderal melalui SMS yang mencoba mengajarinya dan meminta agar dirinya tidak terang-terangan dalam memberikan statement. Salah satu SMS yang saya tunjukkan, saya sampai tegur jenderal yang sibuk beres-beres ini semua, yang sibuk ngajarin, Bu nanti jawabnya begini, jangan pernah bilang begitu, jangan. Lu kok saya diajarin? Saya kan bicara apa adanya gitu. Tak hanya itu, saat ini jenderal yang tidak disebutkan namanya itu ternyata sedang sibuk berbenah di lembaganya. Dia pun mengakui bahwa dirinya terancam dipecat dari jabatannya buntut dari kebenaran yang diungkapkan oleh KONI. Wah, ada yang kelabakan nih sepertinya. Sampai dia bilang bahwa dia terancam dikeluarkan. Lah, why? Kalau kita bicara truth, ya kan? Kenapa mesti khawatir? Nggak ngerti saya. Bukankah hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman bagi dirinya karena mengatakan hal yang benar? Dapat kita akui bahwa analis militer KONI Bakri memang sosok yang amat berani karena bukan mudah menjadi pribadi yang benar di tengah desakan-desakan yang begitu besar. Melihat bagaimana Kemhan menanggapi statement-statementnya, wanita 56 tahun ini beranggapan bahwa sikap Kemhan amat jauh dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia menganggap Presiden Jokowi sangat rendah hati dan mau menerima masukan. Sedangkan Kemhan selalu memberi kesan bahwa KONI hanya melakukan penyerangan. Attitude-nya Pak Prabowo seperti itu, saya mengingatkan saya pada saat saya bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu Pak, waktu saya menghadap beliau dan saya tanya, Pak kenapa ya visi Bapak tentang poros maritim dunia itu tidak jadi-jadi? Beliau itu orang yang humble loh. Dia cuma ngomongin Bu Koni, saya ini presiden. Yang dokter itu Bu Koni. Jadi sekarang saya yang mendengarkan Bu Koni ngomong apa. Beliau ngambil kertas Pak, ngambil bolpen. Ini kan nggak terjadi Pak di Kementerian Pertahanan. Itu saya ngomong kayak gini soal saya attack gitu. Padahal kan saya bukan attack, saya tuh pengen bilang bahwa ini uang negara loh. Sebelumnya, setelah mencuat kabar mengenai mafia alutsista atau Mr. M, Menhan Prabowo ternyata memiliki rencana bertemu dengan KONI. Namun beberapa hari sebelum pertemuan tersebut, Kemhan membuat rilis yang di dalamnya meminta KONI untuk mengungkap siapa sebenarnya Mr. M itu. Alhasil, KONI menganggap bahwa pertemuan tersebut dibatalkan. Yang hilang karena terus gini ya, buat saya kan aneh, kami waktu itu saya sedang menunggu yang tanggal 11. Kalau nggak salah rilis beliau itu dikeluarkan
tanggal 10-nya apa tanggal 9 ya, pokoknya dikeluarkan tanggal segitu. Buat saya dengan baru direncanakan tanggal 11, terus tiba-tiba malam-malam jam berapa itu rilis keluar, ya artinya mungkin dianggap tidak jadi atau apa, saya nggak tahu. Akan tetapi, mengungkap siapa sebenarnya Mr. M itu bukanlah ranahnya sebagai analis militer. Apalagi ketika Koni mengetahui bahwa Kemhan mengeluarkan pernyataan bahwa lembaga tersebut bersih dan bebas dari mafia, mengapa harus menyuruh Koni melaporkan pada KPK? Kemarin kan pernyataannya tuh adalah yakin betul Kemhan bersih, yakin betul mafia nggak ada. Kalau nggak salah gitu ya, saya sih nggak terlalu perhatiin sih kalau Bapak satu bicara ya, karena kadang-kadang bicaranya nggak logik. Kok memang bersih nih Pak ya? So, kenapa nyuruh saya ke KPK? Menurut Poiners, bagaimana seharusnya Kementerian Pertahanan bersikap menghadapi statement seorang analis pertahanan yang bersikap kritis dengan tujuan membangun? Kan tugas akademis itu logiknya jalan, setelah logiknya jalan, dia harus mencari tahu kan apanya, dan makanya saya kemana-mana cari tahu gitu. Mungkin saya bodoh, mungkin saya nggak mengerti, karena dari data yang saya pegang kok begini. Nah, tapi hampir semua saya temui, dan kayak tadi saya bilang, mau dosen-dosen saya, mau KSP, mau DPR Komisi 1 gitu kan, mau telepon-teleponan sama beberapa orang di angkatan gitu, sama adik-adik kita yang pada WA semua dengan berita ini, ya they are confused juga gitu. Dan terakhir, yang menjadi concern atau perhatian Koni saat ini adalah mengenai rencana spending anggaran pertahanan sebesar 1.760 triliun rupiah yang harus dihabiskan pada tahun 2024 mendatang. Koni terus mendesak Kemhan memberikan alasannya karena suatu saat nanti yang akan membayarnya adalah generasi penerus yang akan datang. Bagaimana nih sampai ada angka KE dalam pasal yang demikian detil sudah membagi sampai tahun 2024. Keberatan saya dan kawan-kawan menteri DPR adalah kenapa ya mesti on rush gitu. Terus kenapa ya Asrena tuh banyak yang nggak tahu gitu. One day yang akan bayar ini tuh adik-adik kita 1.760 triliun dan harus di spending 2024. Why? Kasih saya reason kenapa 2024 harus habis. Koni Rahakundini juga mengakui bahwa masalah ini tidak bisa dihadapi sendiri, namun butuh orang-orang yang memiliki keberanian. Karena jika terjadi sesuatu terhadap pertahanan kita, taruhannya adalah Indonesia. Menurut saya ini tuh nggak bisa kerja sendiri. Ini betul-betul harus ada eagerness dari semua orang yang benar-benar punya keberanian. Tapi kalau ada apa-apa sama pertahanan kita, ini taruhannya tuh Indonesia. Taruhannya tuh Indonesia ke depan, sistem pertahanannya dengan konstelasi yang sekarang semua orang jago ngomong. Terus kita mau begini aja, harus berdiam diri, manut aja gitu ada uang. Dan kembali yang saya nanya, kenapa 2024?